Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Haleluya. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, dan kita semua yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Jadi terima Yesus, engkau dan istri ruangmu akan diselamatkan. Mantap, karena dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, sekalipun mungkin kita sedang beristirahat, tapi kita telah butuh kekuatan Tuhan, kekuatan iman dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu sangat bermanfaat bagi kita dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Alkitab mengatakan manfaat firman Tuhan bagi orang beriman. Jadi tema kita adalah manfaat firman Tuhan bagi orang beriman. Yang pertama dikatakan menerangi jalan hidup kita, ya, menerangi jalan hidup kita. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kalau kita mau melangkah dan berjalan, kita perlu kebenaran firman Allah yang akan menjadi pedoman kita, yang akan menjadi kompas kehidupan kita, yang akan mengarahkan kita kepada jalan yang harus kita tempuh atau jalan yang sedang kita lalui dan menuju ke arah yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, manfaat yang kedua adalah membersihkan hidup kita. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu yang menyucikan kita, yang membersihkan hati kita, pikiran kita. Hati kita ini, yang saya mau katakan, paling banyak digoda. Pikiran kita ini juga paling banyak digoda oleh setan. Dan medan laga yang paling besar yang dipertaruhkan antara Allah dan yang sedang diperebutkan antara Allah dan setan adalah pikiran kita, hati kita. Kalau hati kita nggak benar, kita mengikut kekuatan setan. Kalau pikiran kita nggak benar, kita mengikut kekuatan setan. Tapi kalau hati kita benar, itu kita mengikuti kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mendengarkan firman Allah, biarkan firman Allah itu membersihkan hati kita. Biarkan dia menyucikan hati kita. Biarkan dia menolong kita untuk hidup di dalam kehendak dan kemauan, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhanlah yang akan kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Yang ketiga, kata firman Allah ialah mencegah kita berbuat jahat. Mazmur 119 ayat yang ke-11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Jadi aku telah, kalau di dalam hati, menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Wow. Saya
katakan seringkali setiap hari saya mengatakan kepada kita supaya menyimpan firman Allah itu satu demi satu. Percayalah bahwa firman Allah itu akan menolong kita. Mungkin Alkitab katakan yang alami dulu datang, tapi percayalah bahwa yang rohani akan datang. Itu ketika logos itu menjadi rima dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan kapanpun juga kita butuhkan. Dan itulah sebabnya kita perlu menaruh firman Allah itu. Misalnya satu contoh, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Yesus, dalam Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Kristus. Jadi kalau Kristus memberikan kekuatan kepada kita, kita datang kepada Dia. Siapa memberikan kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan sehingga kita tidak berbuat jahat? Kristus. Siapa yang membuat kita mempunyai kuasa? Kristus. Sehingga kita bersih dari tindakan-tindakan yang manipulatif. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah menjadi senjata rohani, ya, menjadi senjata rohani melawan iblis. Dan dikatakan oleh Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ada ketopong keselamatan itu di sini, pedang itu di sini, ada perisai iman, ada kasut, ada baju zirah keadilan, ada ikat pinggang kebenaran. Jadi ada ini baju zirah keadilan. Jadi semua perlengkapan senjata Allah itu harus kita lakukan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Jangan pikir dengan kekuatanmu engkau bisa menghadapi musuh. Kita hanya bisa melawan dengan kuasa Allah, dan Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan senjata Allah. Dari kepala Tuhan sudah berikan pikiran di sini. Ide-ide jahat bisa keluar di sini. Tapi kalau dia dalam Tuhan, ide-ide brilian, ide-ide yang membangun bangsa, itu akan dilakukan. Atau ide-ide yang membuat hidup dalam damai. Dan ada pedang. Pedang itu untuk membunuh. Ada perisai untuk menang. Dan ada baju zirah keadilan. Itu menutup hati kita. Cara Yesus membasuh kita supaya hati kita tidak penuh dengan kebencian, tapi hati kita penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, penuh tindakan kebaikan. Lalu ada apa lagi? Ikat pinggang kebenaran, supaya kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Ikat pinggang itu, Pak. Anda pernah melihat orang berkelahi lalu besaran celananya. Akhirnya ya orang bukan malah orang malah tertawa karena apa? Ya, begitulah ya. Itu sebabnya dia ikat pinggang kebenaran itu lambang kekuatan kita. Siapa kekuatan kita? Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Firman. Jadi perlengkapan kasut memberitakan kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita gunakan semua perlengkapan senjata Allah ini untuk mengalahkan setan. Bukan untuk kehebatan Anda, tapi untuk mengalahkan setan, dan juga sehingga setan tidak berdaya menghadapi kita. Karena memang setiap kita orang yang percaya sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengalahkan setan itu. Jadi percayalah pada Tuhan. Firman Allah sangat bermanfaat bagi kita. Dan kalau kita mengerti akan firman Allah, maka kita tidak akan pernah terjerembab dalam dosa, kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, kita tidak akan pernah hidup dalam kenajisan, kita tidak akan melakukan apa yang jahat, dan kita tidak akan pernah dikalahkan oleh setan. Justru kitalah yang mengalahkan setan, karena ada firman yang telah mengarahkan kita kepada kebenarannya dan kepada kuasanya,
kepada kehidupan. Kiranya manfaat firman Allah ini dapat kita nikmati sepanjang hidup. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami adalah orang-orang yang menggunakan manfaat daripada firman Allah itu, sehingga kami bisa menaklukkan keinginan daging kami atau dosa, atau hidup dalam kesulitan kebenaran, dan juga Tuhan menaklukkan kota setan dan lain sebagainya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, datang kepada Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan, sama seperti engkau telah menolong hamba-Mu ini, dan engkau juga mampu menolong mereka dalam nama Yesus. Dalam sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh diri Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, ingat, perkatakan firman Allah, hiduplah sesuai dengan firman Allah, hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kejujuran, karena Tuhan sangat memperhatikan dua orang-orang jujur, dan Tuhan akan menyatakan segala kuasa. Kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dialah tangan-tangan yang diarahkan, dan kesusahan kami, penderitaan kami, kesukaran kami, masalah kami serahkan kepada Tuhan. Kami taruh di bawah kaki-Mu dan selesaikan. Dan karena firman berkata, engkau yang menjadi penolong kami, engkau yang menjadi pembela kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan segala masalah kami, dan Tuhan menolong setiap kami, dan setiap kami mempermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam bagi kita semuanya, dan biarlah Allah yang besar, yang dahsyat itu akan terus menolong kita dalam mengaplikasikan kebenaran firman Allah. Dan doa dan harapan saya, Allah semakin menerangkan firman Allah itu lebih dalam kepada setiap kita, karena keadaan atau keterbatasan waktu. Dan puji nama Tuhan. Semoga kalau kita mau tidur istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan firman Allah 1-2 ayat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap!